Seperti apa sih orang hidup minimalis itu? Dasarnya apa? Yang pertama, kalian harus mengenali gunanya setiap barang yang kalian miliki. Jadi ketika kalian tahu gunanya, nanti kan kalian ngerti nilainya. Banyak orang yang ketika punya sesuatu yang dilihat bukan gunanya. Mungkin gayanya, mungkin apalah, trennya mungkin dan lain sebagainya. Kalau bagi seorang minimalis, pertama-tama yang dilihat gunanya. Misalnya HP ini. HP ini tak kasih casing biar nggak kelihatan mereknya. Meskipun teman-teman bisa menebak ini HP apa, yo jelas HP murah. Nah, tapi kan kita tidak lihat gayanya, tidak lihat mereknya, tidak lihat trennya. Yang dilihat apa? Gunanya. Yang penting kalau teman-teman WA bisa masuk, saya bisa baca, bisa jadi alat komunikasi yang efektif misalnya. Nah, itu yang dilihat gunanya. Saya tidak tahu ada tidak yang malam hari ini hadir dan misalnya HP-nya tiap tahun ganti. Dia merasa out of date kalau, wah ini sudah waktunya S22 kok saya masih S21 misalnya. Itu dia gelisah kalau begitu. Nah, ini kemungkinan perlu belajar minimalis. Jadi memahami sesuatu itu dari gunanya pertama-tama. Baik. Yang kedua, hindari mengafiliasikan diri kita dengan barang yang kita miliki. Menilai diri atau menilai orang dari barang yang kita miliki. Kita bukan barang kita. Jadi jangan membaca statusnya orang, nilai orang dari apa yang dia miliki. Wah, HP-nya terbaru ya, ini yang iPhone yang terbaru ini. Wah, ini yang Galaxy Z yang Fold ini paling mahal ini. Ini HP sekecil ini harganya satu motor misalnya. Terus kamu, wah ini perlu dihargai orang ini. Enggak, engkau bukan barang yang engkau pakai. Wah, motornya misalnya. Enggak, jangan menilai orang atau apalagi menilai dirimu dari barangnya. Banyak orang-orang besar itu yang sederhana sekali gaya hidupnya. Jadi itu rumus kedua. Jangan menilai dari barang. Wah, bajunya branded terus misalnya. Nah, itu menilai dari barangnya. Yang ketiga, ini prinsip selanjutnya. Ini nyambung dengan yang keempat. Sedikit barang itu sama dengan sedikit stres. Sedikit barang membuat kita lebih merdeka. Tadi saya bilang, semakin banyak kita punya sesuatu kan semakin repot. Kemarin motornya motor lama pitung tahun 70-an misalnya. Itu kamu parkir di depan kamar kos-kosanmu semalam tidak dikunci, kamu santai, tidak khawatir, tidak stres. Malingnya juga wegah, apa barang kayak gitu. Tidak imbang dengan resikonya. Tapi kalau motormu yang terbaru, yang fresh, yang mahal, oh, kamu kepikiran terus. Waduh, ini motorku di luar, jangan-jangan ada yang nyenggol, jangan-jangan ada yang itu. Kalau kamu naikinnya pun kan juga agak hati-hati, jangan sampai kegores apapun. Nah, kamu pokoknya hati-hati, stresnya banyak. Tapi kalau motormu motor lama kan, alah kegores, kesenggol apa, yang rugi yang nyenggol. Ayo, prinsipmu kan begitu mikirnya kan, kamu tidak stres. Jadi tidak kepikiran, isi yang biasa-biasa saja. Oke, cuma jangan dianalogikan pasangan ya. Nyari jangan yang cakep-cakep Pak, biar tidak kepikiran. Nyari yang biasa-biasa saja, santai saja, di mana-mana kita tidak khawatir. Apa ada yang mau? Tidak ke situ ya arahnya. Ini barang yang kita miliki. Jadi semakin sedikit yang kita miliki tambah nyaman. Dan kita tambah merdeka. Yang punya motor
ya harus mikiri servis, mikir kadang ban bocor, mikir macam-macam. Yang ndak punya motor ndak kepikiran itu. Maka kalian harus jeli kapan aku perlu motor, kapan tidak. Kapan aku perlu mobil, kapan tidak. Bukan berarti jangan punya motor atau jangan punya mobil, ndak. Coba kamu baca guna tadi loh yang nomor 1. Kapan harusnya kamu saatnya punya motor. Misalnya, Pak, saya antara kos-kosan saya dengan kampus itu paling sekitar 100 meter. Nah, kalau 100 meter apa penting kamu punya motor misalnya. Tapi kalau ingin jalan-jalan kemana-mana, sekarang angkutan umum banyak. Ada Trans Jogja, ada macam-macam, ada Gojek, ada apa yang sekarang tidak ada misalnya. Ini jadi kamu mikir guna. Tidak sekedar mikir gengsi, tidak sekedar mikir tren.